Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari perkembangan tubuh remaja. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami perkembangan jasmani baik dari faktor keturunan, faktor pembawaan, atau faktor luar. Yang kedua, para peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai perubahan fisik baik sekunder dan mental pada remaja. Yang terakhir adalah peserta didik diharapkan mampu memahami pola hidup sehat. Manusia pada dasarnya pasti mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan sesuatu yang berkaitan erat. Pertumbuhan sebagai hasil proses pematangan fungsi-fungsi fisik. Pertumbuhan merupakan proses perubahan fisik atau tubuh pada manusia yang bersifat evolusi dan hanya pada batas waktu tertentu. Dan menurut para ahli, pertumbuhan pada masa remaja itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tahapan masa awal remaja. Rentang usianya yaitu 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, tahapan masa remaja pertengahan. Rentang usianya di antara 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga, tahapan masa remaja akhir. Rentang usianya di antara 18 sampai 21 tahun. Terdapat dua perubahan yang menyertai pertumbuhan remaja, yaitu pertumbuhan internal dan eksternal. Apa itu perubahan internal? Perubahan internal itu meliputi perubahan ukuran alat pencernaan, paru-paru, jantung yang bertambah besar dan berat, sistem kelenjar kelamin bertambah sempurna, dan pertumbuhan organ-organ lainnya. Jadi maksudnya pertumbuhan internal itu yang ada di dalam tubuh ya, di dalam. Kemudian perubahan eksternal meliputi perubahan bertambahnya tinggi badan, lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh. Dan pada remaja laki-laki mulai tumbuh jakun di leher, tumbuh kumis, tumbuh rambut di dada, ketiak, serta di alat kelamin. Adapun pada remaja perempuan mulai terlihat tumbuh payudara, pinggul membesar, serta tumbuh rambut di daerah ketiak dan alat kelamin. Seperti itu. Jadi kalau yang internal itu berarti yang ada di dalam, ya, itu di dalam tubuh. Kalau yang eksternal berarti yang bisa kita lihat secara kasat mata ya pertumbuhannya. Misalkan kalau cowok tadinya nggak berotot jadi berotot gitu kan. Kalau yang cewek tadinya rambutnya pendek jadi rambutnya panjang, itu juga bagian dari perubahan eksternal. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan fisik remaja, yaitu faktor keluarga, faktor makanan atau gizi, faktor emosional, faktor jenis kelamin, dan faktor status sosial dan ekonomi. Nah, yang pertama, faktor keluarga. Remaja yang memiliki tubuh tinggi atau berbadan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya, misalnya keturunan dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Yang kedua, faktor makanan atau gizi. Asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup akan lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Tapi itu tidak 100% ya. Kadang ada juga yang
makannya banyak, langsung tinggi badannya lebih cepat, atau berat badan jadi lebih berisi, lebih gemuk. Tapi ada juga yang sering banyak makan tapi tetap kurus. Nah, itu contoh. Jadi nggak bisa dipukul rata 100% ya. Yang paling penting poinnya adalah tetap makan makanan yang bergizi. Poin pentingnya itu. Lanjut ya. Berikutnya, faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berfungsi untuk metabolisme tubuh secara berlebihan. Kondisi ini dapat berakibat berkurangnya hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari atau otak. Jika terjadi demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat yang seharusnya. Jadi kalau kamu stres, itu mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kamu, maka jangan terlalu stres. Kalau main game jangan marah-marah mulu. Ingat itu, terutama yang cowok. Nanti bisa terhambat perkembangan dan pertumbuhannya. Selanjutnya, faktor jenis kelamin. Ini standar ya, normal. Kita bisa lihat anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun, pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Dan anak perempuan menyebabkan perbedaan tersebut. Ya, ini nggak 100% juga ya, nggak bisa dipukul rata juga, tapi ini berdasarkan penelitian dari para ahli. Jadi misalkan di antara 12 dan 15 kecenderungannya perempuan yang lebih berisi gitu ya. Tapi nanti berbalik lagi, yang ini nggak 100% juga sih, karena juga ada yang kita lihat cowok yang lebih pendek, perempuan juga lebih tinggi. Seperti itu ya. Yang terakhir, faktor status sosial dan ekonomi. Remaja yang berasal dari keluarga status sosial ekonomi tinggi cenderung lebih besar. Ya, ini masalah perbelanjaan atau keuangan ya, lebih ke arah ke sana. Ya, semakin banyak ekonominya semakin tinggi, semakin banyak juga asupan gizinya. Seperti itu ya, pasti. Udah paham ya, saya nggak mau jelasin. Nanti jadi sarah ini, nggak bagus. Berikutnya, faktor kesehatan. Faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhan remaja. Pertumbuhan remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Ya, itu otomatis lah ya. Selanjutnya, faktor pengaruh bentuk tubuh. Jenis-jenis bentuk tubuh seperti mesomorf memiliki tulang yang besar. Mesomorf itu artinya tulang besar. Ektomorf memiliki tulang yang kecil. Jadi ada mesomorf, ada ektomorf. Ini kalau kalian yang mau nge-gym, nanti kalian pasti dapat pemahaman seperti ini. Atau endomorf memiliki tulang yang besar dan berbadan gemuk. Akan mempengaruhi pertumbuhan remaja. Misalnya, anak yang bangun tubuhnya berbentuk mesomorf akan lebih besar daripada remaja yang bentuk bangun tubuhnya ektomorf. Remaja yang memiliki bentuk tubuh mesomorf berpeluang lebih besar menjadi gemuk. Ya, itu tergantung tulangnya ya. Kalau tulangnya besar ya pasti lebih mudah gemuk. Kalau yang kecil ya kurus. Jadi gitu ya membedakannya ya. Ada mesomorf, ada ektomorf dan endomorf. Di samping manusia mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami proses perkembangan. Perkembangan merupakan tahapan-tahapan perubahan yang mengacu baik fisik maupun psikis pada manusia menuju arah yang lebih maju dan sempurna. Proses perkembangan biasanya dapat berupa bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, dan proporsi organ-organ tubuh lainnya kemudian. Perkembangan ini terjadi dalam kehidupan manusia karena hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik
Kemudian juga dapat didukung oleh faktor lingkungan. Perkembangan remaja adalah perkembangan masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik dan perkembangan mental. Perkembangan apa sih yang dinamakan perkembangan? Perkembangan adalah perubahan terjadi pada kematangan seseorang dalam hal berpikir, kecerdasan, tingkah laku, dan keterampilan. Ada jenis-jenis perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan biologis. Perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Ya. Kemudian, perkembangan psikologis. Teori psikosial tradisional menganggap bahwa kritis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas pada remaja. Mereka mulai melihat dirinya sebagai individu yang lain. Ini maksudnya perkembangan psikologis ini oleh lingkungan ya, maksudnya oleh lingkungan luar. Jadi dan selain lingkungan luar, lingkungan keluarga juga termasuk ya. Jadi maksudnya perkembangan psikologis ini adalah proses pencarian jati diri seorang remaja untuk mengetahui siapa dirinya sesungguhnya. Apakah dia menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Seperti itu ya maksudnya. Itu namanya perkembangan psikologis. Berikutnya, perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual yang merupakan ciri periode konkret. Remaja juga memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi. Ini benar banget. Sekarang dengan kecanggihan teknologi, perkembangan kognitif itu daya pikir ya. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita dengar, yang kita tonton, akan menambah wawasan kita dalam hal berpikir atau dalam hal mengambil keputusan. Tentu saja itu juga sebagai bagian dari perkembangan remaja. Jadi misalnya apa yang orang tua kalian sampaikan kepada kalian, kalian mulai mencari tahu kebenaran dari apa yang sudah disampaikan oleh orang tua kalian. Misalnya, Budi, kamu jangan merokok karena merokok itu bisa mengganggu kesehatan kamu. Akhirnya si Budi mencari tahu, bisa dengan mencari internet atau melihat bungkus rokoknya kan juga udah kelihatan tuh rokok dapat mengganggu segala macam lah ya, seperti itu. Jadi secara langsung dan tidak langsung remaja mengalami perkembangan kognitif. Selanjutnya, perkembangan spiritual. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Mereka mampu berempati, berfilosofi, dan berpikir secara logis. Berikutnya, perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Masa remaja adalah masa dengan kemampuan bersosialisasi yang kuat terhadap teman terdekat dan teman sebaya. Inilah yang disebut dengan masa-masa krusial, karena di sini kalian mulai membandingkan dan menemukan jati diri kalian sebagai seorang remaja. Ya, kadang kalian juga mulai punya daya pikir sendiri. Makanya kadang kalian juga punya perbedaan pola pikir antara kalian atau si anak dengan si orang tua. Seperti itu. Itu adalah bagian dari perkembangan remaja. Yang berikutnya, perubahan fisik, sekunder dan mental pada remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak
menuju masa dewasa. Seseorang yang memasuki masa remaja ditandai dengan beberapa perubahan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Perubahan yang nampak disebut dengan perubahan sekunder, sedangkan perubahan yang tidak tampak disebut dengan perubahan primer. Ciri-ciri perubahan fisik secara sekunder pada remaja. Ini berarti ciri-ciri yang tampak. Sekunder itu tampak, primer tidak tampak. 1. Pada remaja laki-laki, tumbuh jakun pada leher. Jakun adalah bagian yang menonjol pada leher seorang laki-laki. Tumbuh rambut pada bagian tertentu seperti sekitar kemaluan, ketiak, dan kumis. Dada lebih bidang, lebih berisi ya. Kemudian suara lebih berat. Berikutnya pada remaja perempuan, pinggul membesar, payudara membesar, tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak. Itu yang sekunder. Kalau primer itu contohnya kalau di anak perempuan misalnya kayak menstruasi. Kalau di anak laki-laki itu seperti mimpi basah. Seperti itu ya. Itu contohnya. Selanjutnya, perubahan mental pada remaja. Pubertas adalah periode dalam perkembangan anak-anak berubah menjadi remaja. Pertumbuhan fisik yang terjadi pada masa pubertas seperti tinggi, berat badan, suara, dan lain-lain. Sementara itu, apabila dilihat dari perspektif psikologis, perubahan yang dialami oleh seorang remaja saat pubertas adalah sebagai berikut. Mulai tertarik terhadap lawan jenis. Inkoordinasi itu adalah pertumbuhan yang terjadi selama masa pubertas mempengaruhi koordinasi gerakan seorang remaja. Ia akan merasa kikuk dan janggal selama beberapa waktu setelah pertumbuhan melambat. Koordinasi akan membaik secara bertahap. Yang ketiga, antagonisme sosial. Remaja puber terkadang tidak mau bekerja sama, membantah, dan menentang. Dengan berlanjutnya pubertas, seorang remaja kemudian menjadi lebih ramah, lebih dapat bekerja sama, dan lebih sabar kepada orang lain. Ini maksudnya yang tadi saya bilang ya, ketika kalian punya pemikiran sendiri, kalian mulai menentang atau melakukan perbandingan antara pikiran kalian dengan pikiran orang tua kalian atau yang kalian anggap tua lah ya, seperti itu. Tapi setelah pubertas itu setelah akil balik, setelah kalian mulai menemukan jati dirinya, kalian sudah mulai tahu mana yang baik dan buruk, kalian menjadi lebih ramah, lebih dapat bekerja sama, dan lebih sabar kepada orang lain. Mudah tersulut emosinya. Emosi seperti merajuk itu kayak mirip memaki ya. Ledakan amarah dan kecenderungan untuk menangis karena hasutan yang sangat kecil merupakan ciri-ciri bagian awal pubertas. Remaja pada masa pubertas cenderung sensitif, bersikap reaktif, dan temperamental. Namun, dengan semakin matangnya keadaan fisik, ketegangan emosi lambat laun pun berkurang. Mereka sudah mulai mampu mengendalikan emosinya. Tadi saya bilang, ketika kalian tahu mana yang baik dan buruk, kecenderungan kemampuan daya pikir otak kalian, baik secara pengetahuan ataupun kecerdasan secara fisik, mental pun juga ikut mengalami pertumbuhan dari apa yang sudah kalian terima selama proses perkembangan, baik itu fisik maupun perubahan mental. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti sifat, bakat, dan keturunan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri yang dapat mempengaruhi mentalnya. Itu maksudnya lingkungan sekitar ya, lingkungan pertemanan, lingkungan pergaulan, seperti itu.
apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu ya. Itu adalah faktor yang mempengaruhi perubahan mental seorang remaja. Yang terakhir, dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Tadi ya, kalau perubahan mentalnya baik, pasti menjadi baik. Cuman ya kalau enggak jadi gangguan mental. Oke, dampak gangguan kesehatan mental pada remaja ada yang positif, ada yang negatif. Nanti saya bilang ya. Kalau positif itu, remaja yang memiliki kesehatan mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Tuh. Nah, ini yang negatif. Dampak negatif. Remaja yang memiliki mental yang kurang baik akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka akan mudah mengalami stres atau bisa dibilang gila. Itu ya. Jadi hati-hati. Makanya ketika kalian dalam masa transisi pubertas ini, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian pikirkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi oleh kalian, sebaiknya kalian komunikasikan, baik itu ke orang tua ataupun ke kakak kalian, atau mungkin juga orang-orang yang terdekat dengan kalian, terutama tentang perubahan fisik kalian dan juga mental. Jadi kalian tahu kenapa sih kok tiba-tiba saya jadi lebih sering marah sama kakak, kenapa sih setiap kali dinasihati sama orang tua lebih cepat marah, dan kadang juga lebih suka sering nentang. Ya itu nggak apa-apa, itu wajar. Karena dalam masa transisi kalian menjadi seorang yang dewasa, proses remaja ini merupakan proses penting di mana kalian bisa menjadi lebih tahu mana yang baik dan buruk. Jika kalian berhasil, maka tadi dampak positifnya, kalian akan lebih mampu dalam menghadapi hal-hal yang sulit, baik itu tentang mental maupun tentang kecerdasan dalam pergaulan ataupun dalam hidup. Ya, seperti itu. Baik, cukup sekian dulu untuk hari ini. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan sejalan. Jadi ketika kita mengalami pertumbuhan secara fisik, maka kita juga mengalami perkembangan secara mental. Seperti itu ya. Perubahan fisik yang tampak adalah apa tadi? Perubahan sekunder. Kalau yang tidak tampak berarti perubahan primer. Dapat kita lihat contohnya pada tubuh laki-laki dan perempuan. Yang tampak ya. Nah, perubahan mental pada remaja dalam masa pubertas, dalam perkembangannya juga sama memiliki atau mengalami pertumbuhan. Tadi ya, bisa menjadi dampak positif dan negatif. Tergantung bagaimana kalian mengambil keputusan untuk menjadi remaja yang seperti apa. Itu ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan di video berikutnya.